Apa yang menjadi target kita ke depannya untuk mendorong inklusi keuangan syariah, pemirsa ya, Pak Anton? Kalau dari BSI sendiri seperti apa target-target ke depannya? Baik, tentu saja yang pertama kita akan tetap menjaga ya kecepatan pertumbuhan kita sesuai seperti yang pernah beberapa tahun ini kita jalani. Mungkin tetap double digit begitu. Tinggal pertanyaannya adalah kita akan masuk ke area yang mana. Beberapa tahun ke depan insya Allah kita akan masuk ke area baru yang secara intensif sudah dipersiapkan oleh BSI, yaitu masuk ke area transaksional. Jadi bank ini kita akan masuk ke area transaksional sehingga nanti seluruh ekosistem keuangan syariah itu bisa terkoneksi. Bukan saja orang buka rekening di kita, tapi bagaimana gue membelanjakan uangnya, mengkoneksikan semua industri halal kita, itu melalui platform yang kita bangun, baik secara premises artinya ada bangunannya, ada kantornya, tapi juga tentu saja di digital. Yang kedua, alhamdulillah kita sekarang punya game changer baru. Ya, salah satunya adalah bullion bank atau bank emas. Kita akan terus explore kemungkinan kita menumbuhkan bisnis kita yang luar biasa dari sisi yang bullion emas ini. Jadi alhamdulillah selalu ada permainan baru lah di setiap tahun. Berarti setiap tahun ada target baru dari Insya Allah, BSI? Insya Allah. Oke, tapi targetnya tahun ini bagaimana Pak? Berapa persen Pak? Target kita tetap ya double digit lah insya Allah kita tumbuh ya seperti tahun lalu juga. Di atas dari ini Pak, kan ini 22, mungkin 30 lebih begitu ya? Kita usahakan yang terbaik lah insya Allah. Oke, kalau dari KNE KS bagaimana Pak? Apa yang kemudian akan didorong ke depannya? Ya, betul tadi kata Pak Anton ya. Jadi sekarang ini memang masih belum ada integrasi antara industri halal dan keuangan syariah. Padahal seharusnya industri keuangan syariah itu hanya bisa mendanai yang halal-halal, nggak mungkin mendanai yang lain. Nah, masih banyak pelaku industri halal, produknya sudah halal, tapi ketika menggunakan pembiayaan masih pembiayaan yang konvensional. Nah, ini tadi kita dorong supaya ada konektivitas ya, seluruh ekosistem syariah. Harusnya tadi benar kata Pak Anton, zakat infak itu masuknya melalui bank syariah, kemudian nanti disalurkannya juga ya ke industri halal, sehingga nggak keluar-keluar tuh dari ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Itu yang harus kita... Banyak yang bisa diserap akhirnya ya Pak ya? Ya, betul. Tapi untuk mencapai itu apa yang akan dilakukan Pak? Ya, berbagai hal. Salah satunya meningkatkan kembali literasi masyarakat. Ya, literasi masyarakat di sini bukan hanya masyarakat umum, tapi yang produsen dan juga yang konsumen. Produsen juga masih banyak. Dia tahu bahwa produknya harus bersertifikasi halal. Tapi ketika mau nyari yang pembiayaan, dia belum sepenuhnya menggunakan yang syariah atau masih ragu-ragu. Nah, ragu-ragu ini mesti disentuh ya dengan diyakinkan bahwa keuangan syariah sebenarnya memiliki nilai-nilai yang berbeda, nilai-nilai yang ada plusnya yang tidak dimiliki oleh yang konvensional. Artinya sepaket begitu ya Pak, ya, antara sertifikasi halal kemudian sepaket dengan pembiayaan syariah begitu betul, ya Pak? Betul. Oke, baik. Kalau dari IAEI seperti apa Pak? Ya, kita terus berjuang keras untuk meningkatkan inklusi keuangan. Tentu dengan melakukan berbagai macam program strategis. Yang utama tadi sesuai dengan topik kita yaitu semakin meningkatkan inovasi Pak, secara holistik. Ya, tidak saja layanan yang sesuai dengan era digital hari ini memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat, tetapi juga adalah produk-produk keuangan lainnya, baik dari sisi funding, financing, ataupun dari sisi produk. Dan juga lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya juga didorong untuk melakukan inovasi. Nah, salah satu jargon yang kita gunakan mengembangkan keuangan syariah ini adalah beyond banking, sebagaimana juga yang dipakai oleh BSI. Tetapi semua bank itu memiliki dan mengusung jargon beyond banking, artinya bukan segala bank. Biasa kita sebut bahwa bank syariah ini adalah bank segala ada. Tadi disebut oleh Pak Anton bahwa semua yang ada di konvensional bisa di syariah, tapi banyak sekali di syariah tidak bisa di konven. Jadi kalau terjadi persaingan produk itu pasti bank syariah unggul. Di antaranya dulu Pak di SMI kita kembangkan namanya IMBT dan IMFZ. Sewa ijarah musabah bizimah, sewa inden. Ini tidak ada di bank konven dan ini ada banyak keunggulannya. Di antaranya adalah meningkatkan kinerja keuangan nasabah perusahaan. Sekalipun dia mengambil pembiayaan 5 triliun, tetapi itu tidak dipandang sebagai hutang Pak, tetapi dipandang sebagai biaya. Nah, ini menarik bagi BUMN dan seluruh perusahaan lainnya. Itu masih satu.
Di syariah juga ada gadai, tapi di bank konvensional tidak ada. Bank emas juga susah kalau diterapkan di bank konvensional, dan masih banyak produk-produk lain dari sisi funding Pak, seperti mudharabah muqayyadah misalnya. Ini sangat menarik bagi para pemilik dana yang besar. Nah, keunggulan-keunggulan ini perlu kita manfaatkan, kita dukung supaya inklusi keuangan syariah ini semakin besar. Satu lagi terakhir, maaf, ini kita perlu dorongan dari pemerintah. Seperti yang dilakukan oleh di Timur Tengah dan di Malaysia untuk membesarkan inklusi keuangan syariah ini. Misalnya dana-dana BUMN seperti Malaysia ditempatkan di syariah. Tidak pun semuanya, tetapi sebahagiannya bisa ditempatkan. Selain penempatan dana juga memberikan peluang pembiayaan infrastruktur, Pak. Jalan tol, bandara, pelabuhan. Nah, ini akan membuat dana tadi yang ditempatkan itu bisa berkembang dengan baik. Oke, bisa berkembang lebih baik nantinya ke depan. Kalau dari Pak Reynaldi seperti apa Pak SMI menghadapi tantangan ke depannya? Baik, jadi kalau tadi kita banyak keywordnya inovasi ya. Jadi tahun ini kami bekerja sama dengan timnya Pak Emir dari KNEKS, bekerja sama juga dengan Kementerian PUPR, sedang mendorong konsep pembiayaan KBPU berbasis syariah. Nah, itu sesuatu yang menurut kami merupakan inovasi yang mudah-mudahan kita bisa kerjasamakan bersama. Dan pilot project yang pertama kami akan lakukan untuk diirigasi. Dan hal ini sesuai dengan semangat untuk kita spirit program ketahanan pangan. Oke, baik. Itu merupakan salah satu yang akan kita dorong. Oke, baik. Pada intinya adalah inovasi akan terus digenjot untuk mendorong inklusi keuangan syariah. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di Studio TV One pada kesempatan kali ini. Dan pemirsa, demikian Indonesia Business Forum. Saya Celia Alexandra pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa pekan depan.